Ustadz mau tanya, bila datang ke kajian tapi isinya banyak banyolan, apa dapat pahala? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dijawab oleh salah seorang pakar hadis dari Yordania, Syekh Ali Hasan hafizahullahu taala. Beliau mengatakan humor di dalam kajian itu seperti milh, seperti garam. Boleh bahkan sebagai penyegar, tetapi jangan kebanyakan, nanti keasinan, nggak enak. Ya enggak. Kita buat sayur sop, garamnya dua botol, ya nggak bisa dimakan. Begitu juga kajian yang isinya dari awal sampai akhir ketawa dan ketawa, itu tidak akan memberikan manfaat dan terbukti tidak maju-maju. Ya begitu-begitu saja. Humor itu penting, tetapi bukan berarti harus berlebihan. Nabi juga punya selera humor. Ingat ketika ada seorang nenek-nenek bertanya tentang statusnya di akhirat, kata Nabi, "Nek, nggak ada nenek-nenek masuk sorga." Ya Allah, dia nangis tuh nenek. Nabi panggil, "Loh kenapa nangis?" "Ya habis saya masuk neraka." "Yang bilang masuk neraka siapa?" "Karena setiap orang akan dibangkitkan di usia 33 tahun. Jadi nenek jadi muda lagi." Senang banget tuh nenek-nenek. Tapi bukan berarti setiap kajian ketawa atau ketawa dari awal sampai akhir. Saya ingin tanya, siapa yang punya buku hadis di rumah? Ada yang punya Riyadhus Shalihin tidak? Di rumah. Coba baca satu bab saja. Misalnya bab ikhlas. Baca dari awal sampai akhir. Lalu setelah selesai dibaca satu bab, coba tanya diri kita, kita ngakak nggak? Kita tertawa terbahak-bahak nggak? Jawabannya tidak. Yaitu metode Nabi SAW. Dan itulah hadis-hadis yang merubah dunia. Hadis-hadis yang merubah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Hadis-hadis yang merubah Khalid bin Walid. Hadis-hadis yang merubah Bilal bin Rabah. Hadis-hadis yang merubah orang-orang yang bergelimang dosa menjadi generasi terbaik sahabat radhiyallahu taala anhum. Kalau kita ingin sukses di dalam dakwah kita, dalam pengajian kita, ikutilah metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terus terang saja, grafik dan kualitas umat Islam sekarang ini kan menurun. Kenapa demikian? Karena kajiannya seperti itu, beda dengan tahun 80-an, 70-an. Lihat kiai-kiai kita, itu ngaji kitab kuning. Dan itu nggak ketawa-ketawa sana ke sini. Baca buku para ulama. Mereka baca buku hadis Nabi SAW. Tapi jadi umat Islam kuat. Semangat ibadahnya luar biasa, beda dengan sekarang. Jadi ini bukti kiai-kiai kita. Apakah metode dakwanya seperti itu? Tidak. Mereka ngaji kitab kuning di surau-surau, di pondok-pondok, di masjid-masjid. Akhirnya terciptalah masyarakat umat Islam yang punya semangat beragama yang kuat. Maka kita harus kembalikan budaya kitab kuning itu penting. Artinya kembali baca buku para ulama, bukan hanya bermain retorika. Kecuali kalau misalnya kajian tematik atau selingan seperti sore hari ini. Tetapi kalau kajian rutin, itu harus kembali ke buku para ulama. Kembali ke kitab kuning. Kenapa dinamakan kitab kuning? Kitab kuning itu apa sih? Kitab kuning itu kitab ulama, tapi dicetak dengan kertas yang paling murah, warnanya kuning. Jadi dinamakan kitab kuning, begitulah.
ambillah akidahmu dari Al-Quran, sunnah yang sahih yang dipahami sahabat. Pahami sahabat, tanda tanya. Mungkin dia nanya maksudnya apa sih pemahaman sahabat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi kita ini harus kembali kepada Al-Quran dan hadis. Namun tidak cukup sampai di sini. Kita harus memahaminya dengan pemahaman yang direkomendasikan oleh Allah dalam Al-Quran dan oleh Nabi dalam hadisnya. Dan pemahaman yang direkomendasikan oleh Allah dan Rasulnya adalah pemahaman sahabat. At-Taubah ayat 100, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan. Dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, siapa mereka hadirin? Sahabat. Lalu apa kelanjutan hadis ayat tersebut? Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti sahabat dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Berarti Allah dalam ayat ini merekomendasi pemahaman para sahabat. Buktinya kita diperintahkan mengikuti siapa? Mereka. Lalu Allah berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 20 ya. Allah berfirman, wa kullu wa'adallahul husna, dan seluruh para sahabat dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga. Kita ini kalau mau ngikutin orang yang pasti-pasti aja deh, ya tidak? Yang sudah pasti masuk surga atau dijamin surga. Adapun yang belum pasti, statusnya kan sama dengan kita. Statusnya sama dengan kita. Jadi ini yang perlu kita camkan. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Hadid ayat 10 ya. 10 bukan ayat 20, ayat 10. Al-Hadid ayat 10 itu tentang sahabat. Allah menjelaskan tentang sahabat yang masuk Islam dan berjuang sebelum Fatu Mekah, dan yang masuk Islam dan berjuang setelah Fatul Mekah. Lalu Allah mengatakan wa kullu wa'adallahul husna, dan semua para sahabat dijamin surga. Dan hadirin camkan baik-baik, ini adalah wasiat para ulama agar kita mengikuti pemahaman para sahabat. Saya sebutkan nasihat seorang ulama karismatik yang namanya tidak asing lagi di tengah-tengah kita, Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah. Pernah dengar nama itu? Siapa yang tidak pernah mendengar? Ini nama begitu harum di tengah-tengah umat Islam. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau memiliki buku yang berjudul Fathur Rabbani. Dan dalam buku tersebut beliau menasehati murid-muridnya dan kita. Jadi buku itu adalah buku yang isinya nasihat Syekh Abdul Qadir kepada murid-muridnya. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, alaikum bimadhhabi salafis saleh, wajib atas kalian mengikuti jalannya para salafus saleh. Apa maksud salafus saleh? Sahabat. Wajib. Ini perkataan Syekh Abdul Qadir Jailani, dan bukunya ada, dan saya punya buku tersebut dalam bentuk PDF. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita ikuti Syekh Abdul Qadir Jailani ketika beliau menjelaskan hal tersebut. Kenapa? Saya lanjutkan sedikit. Karena kalau Al-Quran dan hadis dipahami dengan pemahaman masing-masing, maka akan menimbulkan kekeliruan demi kekeliruan. Bahkan ulama mengatakan
Semua maksiat bisa legal kalau kita salah memahami Al-Quranul Karim dan hadis Nabi SAW. Bukankah ada sebagian orang yang mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dan dalilnya Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 44, dan pembunuh Ali bin Abi Thalib siapa? Abdurrahman bin Muljam. Sebelum membunuh Ali bin Abi Thalib pakai dalil juga enggak? Pakai dalil. Apa dalilnya? Wa minan nas man yashri nafsahu btigha'a mardatillah. Jadi sebelum bunuh Ali baca ayat dulu, lalu ia bunuh Ali bin Abi Thalib. Dia berpikir dia masuk ke dalam ayat tersebut. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah, kalau ayat dan hadis salah dipahami, akibatnya bisa fatal. Orang bisa nggak sholat loh. Mas kok nggak sholat? Bapak belum lama sih ngajinya. Coba buka Al-Quran. Fawailul lil musallin. Celaka tuh orang yang sholat. Jadi saya nggak sholat lagi semenjak baca ayat tersebut. Tuh kan repot kalau pemahamannya demikian. Padahal dia potong ayatnya, nggak dilanjutkan. Padahal ayatnya harusnya fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Tapi kan ini salah satu bentuk salah paham, main potong-potong aja, main penggal-penggal aja. Jadi orang bisa nggak sholat gara-gara main potong-potong ayat Al-Quran, ditafsirkan sesuai dengan keinginannya. Simpel aja deh bapak-bapak. Kita di sini ada berapa orang? Misalnya kita di sini ada 100 orang. Kalau setiap kita dibebaskan mentafsirkan Al-Quran, lalu saya kasih pertanyaan ke bapak-bapak, tolong setiap jamaah tulis di sebuah kertas tafsir surat An-Nas min syarril waswasil khannas. Lalu setiap bapak-bapak, ibu-ibu menulis tafsirnya dengan pemahaman masing-masing. Kira-kira dapat satu tafsir? Ya enggak, kita dapat 100 tafsir yang beda-beda semuanya. Kan berantakan kalau agama ditafsirkan dengan bebas. Jadi kalau ayat Al-Quran bebas ditafsirkan, lalu Indonesia punya 170 juta umat Islam, maka ada 170 juta pentafsiran. Yang benar yang mana? Makanya harus ada standar. Itulah yang dikatakan Syekh Abdul Qadir Jailani, alaikum bimadhabi salafis soleh. Kalian harus kembali dan mengikuti jalannya para sahabat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Pahala bagi orang tua yang menyekolahkan anak di pesantren apa sama seperti pahala anak yang mempelajari Al-Quran dan hadis, atau cuma dapat pahala sedekah? Terima kasih. Tergantung niatnya. Kalau niatnya untuk melempar tanggung jawab ke pihak sekolah, aduh saya udah bosan sama nih anak, udah kita masukin pondok aja biar nggak ngeliat mukanya lagi. Nah ini nggak dapat pahala. Tapi kalau seharusnya kita yang mendidik anak tersebut, tapi apa daya kita tidak punya ilmunya, dan kita tahu ada sekolah atau ada pondok yang punya ilmu mendidik anak sesuai dengan sunnah Nabi SAW, lalu kita sekolahkan, maka kita dapat pahala sempurna seperti anak yang belajar tersebut. Wallahu ta'ala bishawab. Apakah orang yang mempunyai dosa besar, zina atau pembunuh masih bisa menempuh jalan pintas masuk surga Allah? Terima kasih. Jawabannya masih. Masih ingat hadis Muslim, kisah pembunuh 99 nyawa plus 1 jadi 100? Itu menunjukkan masuk surga masih bisa. Itu 100 nyawa loh. Bapak-bapak bunuh berapa nyawa? Jangan ngaku. Enggak, ini kan contoh aja ya, pertanyaan, bukan yang ada di sini insyaallah. Dan kalau kita khilaf dulu, kita pernah melakukan dosa seperti ini, segera taubat kepada Allah. Allah Ghafurur Rahim. Ingat kisah pembunuh 100 nyawa, akhirnya dia taubat dan masuk ke dalam surga. Masih bisa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, apa hukumnya naik haji dengan pinjaman uang bank? Karena kemarin ana dengar dari stasiun TV ustadznya mengatakan diperbolehkan dengan catatan ada yang untuk bayar. Dengan catatan ada yang untuk bayar. Maksudnya gimana? Oh, ada jaminan. Hadirin yang dirahmati, bukan itu intinya. Intinya ada pada akad. Ada pada akad. Saya ingin tanya, kalau antum minjam 35 juta, antum bayarnya 35 juta? 35 juta atau lebih? Ya sudah, itu akad riba jelas. Apa bedanya dengan rentenir yang ada di masyarakat? Gak boleh. Tidak diperbolehkan. Dan ini yang bikin masalah sebenarnya. Setelah program ini dibuka kan akhirnya 10 tahun, 15 tahun dan seterusnya. Karena semua orang yang gak punya uang bisa daftar. Beda ketika kita berada di tahun awal 2000-an atau tahun 90, ngantrinya gak parah. Karena yang bisa daftar hanya orang-orang yang punya uang. Sekarang semua bisa pinjam. Akhirnya ngantrinya 10 tahun, 15 tahun, 17 tahun. Ini yang jadi masalah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Yang jadi masalah tuh itu, hadirin sekalian. Jelas tidak diperbolehkan. Mau pakai sudut pandang fikih manapun tidak diperbolehkan. Karena Allah berfirman tentang masa walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, surat Ali Imran. Ayat berapa? 97 ya. Dan salah satu hak Allah yang wajib dilakukan oleh seorang muslim atau yang wajib dilakukan oleh manusia adalah pergi haji. Barang siapa yang mampu, bukan maksa. Allah nggak suka kita maksa, akhirnya melegalkan seluruh cara. Yang mampu. Wallahu ta'ala bishawab. Itu yang perlu kita camkan. Ustadz, bagaimana jika seorang wanita sedang haid, apakah ia boleh menghadiri pengajian di masjid? Ya, terima kasih, jazakallahu khairan. Masalah ini diperselisihkan oleh para ulama. Ini perbedaan ijtihadiyah, artinya perbedaan pendapat di tengah para ulama kita, dan perbedaan ini kuat. Dan perbedaan ini adalah perbedaan yang ditoleransikan. Maksudnya apa? Kita berusaha memilih pendapat yang paling kuat sesuai dengan ilmu kita. Lalu ketika kita melihat saudara kita berbeda, toleransi. Karena yang berbeda para ulama-ulama kita semua, dan mereka nggak pernah berantem gara-gara masalah ini. Jadi kalau ulamanya nggak berantem, umatnya nggak boleh berantem. Namun terkadang kata orang Jakarta, galakan sabuk putihnya daripada sabuk hitamnya, gitu loh. Jadi ulamanya nggak berantem, orang awamnya berantem gara-gara masalah ini. Nah, ini nggak boleh. Kita harus cerdas. Nah, kalau saya ditanya tentang masalah ini, dengan keterbatasan ilmu saya lebih menguatkan pendapat yang membolehkan. Sebagaimana hadis Aisyah. Aisyah pernah diminta Nabi SAW untuk masuk ke dalam masjid dalam kondisi haid untuk mengambil sapu tangan. Lalu Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, aku sedang haid, kok masuk ke masjid? Lalu kata Nabi, inna haidhataki laysat biyadik. Sesungguhnya haidmu kan bukan di tanganmu. Artinya kan haid itu tidak menetes, tidak mengenai masjid. Sudah, apalagi sekarang ada pembalut, sudah aman, nggak ada di tangan, nggak ada masalah. Akhirnya Aisyah masuk. Jadi hadis ini menunjukkan boleh, insya Allah. Tapi sekali lagi memang di masyarakat kita ada sebagian pendapat yang melarang, diantaranya sebagian ulama madzhab Syafi'i. Wallahu ta'ala bishawab. Ustadz, ada tetangga saya, perlakuannya baik tetapi sombong, dan setiap hari dia lewat di rumah saya dengan penampilan seksi. Nah, pertanyaannya, apakah pantas dikatakan beriman orang tersebut? Syukran.
Ya, terima kasih dan jazakallahu khair atas pertanyaannya. Pantas kalau maksud antum dia masih muslim. Jadi dia nggak beriman tapi dia muslim, sebagaimana surat Al-Hujurat ketika Allah mengajarkan Nabi merespon orang Badui yang mengatakan amanna. Kul, katakanlah engkau belum beriman, walakin kulu aslamna. Tapi katakanlah saya muslim. Tapi apabila maksudnya tidak pantas dikatakan beriman kafir, maka itu bukan akidah kita dan manhaj kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena manhaj kita tidak mengkafirkan pelaku dosa besar. Dan sekali lagi, penampilan seksi itu bukan kekufuran, kecuali dia menghalalkan dengan hatinya, kafir istihlal. Dan coba, ini yang nanya laki-laki atau perempuan? Maksud saya dekati. Kalau yang pertama laki-laki, istrinya yang dekati, jangan antum yang dekati. Istri antum dekati, baiki, tegur, ajak mampir ketika antum nggak ada misalnya, atau ketika antum ada dalam kamar, lalu dibaik-baiki. Ya, orang mungkin khilaf. Saya ingin bertanya, lebih parah mana, penampilan seksi atau zina? Penampilan seksi atau zina? Zina. Adakah sahabat yang khilaf berzina? Ada. Ma'iz radhiyallahu ta'ala an, wanita dari Ghamidiyah, khilaf, namun bertobat kepada Allah. Artinya orang bisa melakukan kesalahan. Jadi jangan langsung divonis, jangan langsung dihabisi. Nabi tidak menghabisi Ma'iz, bahkan Nabi suruh pulang, suruh bertobat saja sendiri. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ini adalah objek dakwah antum dan istri antum. Jadi dakwahkan orang tersebut, kasih hadiah, kasih makanan dulu, lalu kasih buku, kasih jilbab dan seterusnya. Kan tetangga ini ya, tetangga. Adapun sombong, maka sekali lagi yang pertama ini urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia mungkin sombong karena dia tidak mengerti agama. Jadi cobalah didekati oleh istri kita sehingga dia mendapatkan hidayah. Wallahu ta'ala bishawab. Apabila tetangga kita orang yang lain pendapatnya bid'ah dan dia tidak pernah menyapa kita, maka apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah mengamalkan firman Allah dalam surat Fussilat, idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqqaha illa alladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin adzim. Balaslah dengan yang lebih baik. Awalnya sebelumnya apa? Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Memang beda yang baik dengan yang buruk. Beda orang yang menyapa dengan orang yang cuek dan tidak menyapa. Berbeda orang yang ramah dengan orang yang kasar. Allah katakan beda, pasti beda. Tapi balaslah yang buruk dengan yang baik. Balaslah kecuekan teman kita tersebut atau orang tersebut dengan sapaan. Jangan antum ikut-ikutan menggunakan metodenya. Kita punya prinsip. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Islam mengajarkan kita berjiwa besar. Jadi kalau kita punya standar, kita punya standar kebaikan. Jadi jangan ikut turun dengan cara-cara rendahan seperti ini. Ketika dia tidak menyapa, balas, idfa' billati hiya ahsan. Kecuali orang-orang yang berhak untuk dihajar atau didiamkan, itu pun ada kaedahnya, kembali kepada maslahat dan mudarat. Tapi hukum asalnya idfa' billati hiya ahsan, balas yang buruk dengan yang lebih baik, disapa. Kenapa? Salah satu hikmahnya kata Allah, bisa jadi hari ini dia jadi musuh kita, besok jadi teman akrab. Karena orang itu masih punya hati nurani. Semoga kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kira-kira berat apa susah ini? Melakukan demikian, dia cuekin kita, kita salam, dia diamkan kita, kita sapa. Berat atau susah? Ya, berat dan susah berarti ya. Kalau demikian, simak lagi ayat berikutnya atau kelanjutan firman Allah. Allah tahu melakukan hal ini itu berat. Makanya Allah berikan hiburan, wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hadzin azim. Tidak ada yang mampu melakukan demikian kecuali orang-orang yang sabar. Kalau kita berhasil melakukannya, kita dapat gelar sabar dari Allah. Siapa yang enggak mau? Siapa yang tidak mau? Ini gelar sabar. Ini lebih prestisius dari LC, daripada MA, daripada doktor. Sabar pasti masuk surga insyaallah ta'ala. Jadi sekali lagi kita jadi orang yang sabar. Lalu Allah katakan dan tidak ada yang mampu melakukannya kecuali dzu hadzin azim. Salah satu tafsirnya adalah calon penghuni surga. Jadi hanya calon penghuni surga yang mampu memiliki sifat seperti ini. Memang berat, susah. Tapi sekali lagi ini yang perlu kita camkan. Dan hadirin sekalian, kita punya prinsip. Amalan itu tidak akan diterima kecuali terpenuhi 2 syarat. Syaratnya apa? Ikhlas dan ittiba. Ikhlas dan mengikuti sunnah. Dan kita tahu masalah amalan bukan hanya sholat dan puasa saja. Untuk mendapatkan pahala dari akhlak kita harus memenuhi 2 syarat ini, ikhlas dan ittiba. Dan saya katakan, ketika kita berakhlak mulia kepada orang, kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menguji keikhlasan kita. Allah akan menguji keikhlasan kita. Caranya gimana? Salah satu caranya kata para ulama, air susu kita dibalas dengan air tuba. Kebaikan kita dibalas dengan keburukan. Ketika kita sapa didiamkan, ketika kita salam tidak dijawab, ketika kita kunjungi diusir. Ingat baik-baik itu ujian keikhlasan. Benar tidak selama ini kita baik karena Allah? Bukan karena manusia, bukan karena orang tersebut, bukan karena harga diri, bukan karena ingin membuat diri kita menjadi terkenal sebagai pria berakhlak atau wanita berakhlak. Orang yang berakhlak karena Allah, dia tidak akan marah ketika ada orang yang menzalimi dia secara pribadi. Ketika dia didiamkan, dia tidak akan ngamuk, dia tidak akan tersinggung. Kenapa? Karena dia ikhlas karena Allah. Dia tidak akan kecewa. Saya ingin bertanya, kenapa antum kecewa? Kenapa antum kecewa? Kita kecewa ketika tujuan kita tidak tercapai. Iya tidak? Ketika antum punya cita-cita jadi dokter, lalu antum ujian tes masuk Madinah dan tidak diterima, kecewa apa tidak? Cita-citanya jadi apa? Dokter. Lalu iseng-iseng ikut tes masuk Madinah, nggak diterima, kecewa apa tidak? Tidak. Orang itu bukan cita-cita saya. Tidak kecewa. Yang kecewa ketika kita punya tujuan masuk Madinah, lalu nggak keterima, kecewa? Kecewa. Kecewa itu kalau tujuan kita tidak tercapai. Nah, kalau tujuan kita adalah Allah pada saat kita senyum, pada saat kita salam, pada saat kita berbuat baik, pada saat kita kasih hadiah, lalu tidak dibalas dengan kebaikan yang sama, maka kecewa apa tidak? Tidak. Kita kecewa kalau tujuan kita manusia. Kita kecewa kalau selama ini kita baiki orang tersebut untuk mendapatkan pujian, mendapatkan sanjungan, mendapatkan harta yang dia miliki, maka itu kecewa. Tapi kalau tidak, tidak. Wallahu ta'ala alam bisawab. Oleh karena itu bagian dari ujian keikhlasan.
Ustadz, kami mau berbuat baik sama tetangga dengan cara berbagi makanan, namun istri saya dia pelit, perhitungan, padahal kami sudah mengenal dakwah ini sudah cukup lama. Mohon nasihati istri-istri kami yang punya sifat bakhil tersebut. Jazakallahu khairan. Ini istri antum aja atau istri-istri yang lain? Kayaknya istri-istri kita dibawa semua nih. Istri-istri. Ya. Biar nggak sendirian gitu ya, biar ada senasib dan sepenanggungan. Ya, terima kasih dan jazakallahu khair atas pertanyaannya. Kembali ini berkaitan dengan masalah keimanan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai iman kita kalah dengan Abu Jahal, Abu Lahab. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat 31? Allah katakan kepada nabi kita, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal maiti wa yukhrijul maita minal hayy wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun." Katakanlah Muhammad kepada mereka orang-orang kafir, siapa yang memberikan rizki dari langit dan dari bumi, siapa yang memiliki pendengaran, penglihatan dan panca indera mereka, siapa yang menghidupkan yang mati, mematikan yang hidup, siapa yang mengatur alam semesta ini, maka mereka akan mengatakan Allah. Mereka yakin rizki mereka itu di tangan Allah, yakin. Makanya kan salah satu sifat yang terkenal di masa jahiliyah adalah apa? Pemurah, dermawan. Itu sifat mereka secara tabiat, karena mereka yakin rizki itu di tangan Allah. Jadi jangan sampai banyak buku akidah tamat, masalah rizki kalah sama Abu Jahal. Ini aib. Dan Allah ganti, mana qasat sadaqatun min mal au kama qala. Hadis Muslim, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Tidak akan mengurangi harta. Dan Nabi SAW bersabda ketika ditanya tentang amalan Islam apa yang termasuk paling baik, apa kata beliau? Antut imat ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Engkau memberikan makan dan engkau memberikan salam kepada orang yang engkau kenal dan orang yang tidak engkau kenal. Jadi memberikan makan itu amalan yang sangat luar biasa. Amalan yang sangat luar biasa. Ini penting, apalagi orang yang mengaku Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan perhitungan dalam masalah ini. Allah ganti. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dan ingat, al jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis amalan. Kalau kita suka kasih makan orang, pada saat kita susah nanti ada orang yang kasih makan kita. Al jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis amal. Ini kaidah kita. Hidup itu tidak selamanya di atas. Pasti ada saat-saat kita susah. Kalau kita bantu orang, orang akan bantu kita. Dan kana Allahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah senantiasa membantu seseorang selama orang itu membantu saudaranya. Jangan punya sifat pelit. Wallahu taala alam bisawab. Ustadz, apakah boleh memuliakan orang kafir? Tolong jawabannya. Ya, terima kasih dan jazakallahu khair. Kalau maksud memuliakan karena agamanya, jelas ini tidak diperbolehkan. Dan inilah prinsip al-bara dalam agama kita. Authaqu ural al-iman hubbu fillah wa bughdu fillah. Tali iman yang paling kokoh cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila maksudnya memberikan hak mereka, maka jawabannya ya. Artinya ketika mereka punya hak yang harus kita tunaikan. Nabi SAW melakukan hal tersebut. Nabi kita SAW memberikan tersebut. Misalnya dia jadi tetangga, maka Nabi memerintahkan kita untuk memuliakan mereka. Nabi memerintahkan kita untuk memuliakan mereka. Nabi SAW memberikan uang kepada mereka. Bahkan Abu Sufyan di perang Hunain. Mohon maaf, Abu Sufyan sudah masuk Islam ya. Ada beberapa kabilah di perang Hunain dikasih 100 unta oleh Nabi kita SAW. 100 unta. Kalau satu unta harganya 100 juta, berapa? 10 M. Subhanallah. Jadi, dan konsep membaiki orang kafir itu kan konsep Islam. Itulah arti al-mu'allaf.
Itu kan arti mu'allaf dalam surat At-Taubah ayat 60. Al-mu'allafa qulubuhum, orang-orang mu'allaf. Orang kita memahami mu'allaf itu apa? Orang yang pindah ke agama Islam, dan itu keliru. Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni menjelaskan bahwa mu'allaf itu ada beberapa kelompok. Kelompok yang pertama orang kafir, orang yang masih kafir, namun kita rasa dia ada peluang masuk Islam, maka kita kasih zakat, kita kasih sedekah, kita kasih makanan dan seterusnya, kita baik-baikin biar dia tertarik. Yang kedua adalah orang yang baru masuk Islam, karena walaupun dia sudah menentukan pilihan, tetapi orang yang baru masuk Islam masih goncang apa tidak? Masih goncang, dia masih dapat tekanan dari keluarganya, maka mungkin mau dibunuh oleh keluarganya, maka kita kokohkan imannya. Yang ketiga adalah orang Islam tapi jauh dari agama, maka ditaklif biar dia kembali lagi semangat mengerjakan sunnah dan seterusnya, itu boleh dikasih. Dan yang keempat, musuh dakwah yang dikhawatirkan mengganggu jalannya roda dakwah, kasih. Bukan karena kita takut, tapi masalah dakwah tuh banyak. Kalau 1, 2 selesai dengan uang, kasih uang, sehingga kita bisa konsentrasi dengan yang lain. Ini bukan takut atau tidak, tapi ini strategi. Wallahu ta'ala alam bisawab, dan itu yang disampaikan oleh para fuqaha. Bagaimana jika ada undangan kerja bakti di lingkungan tempat tinggal RT, namun sudah ingin hadir kajian yang informasinya lebih dulu dari rapat? Bagaimana sikap kita yang baik terhadap hal tersebut? Jazakallahu khair atas pertanyaannya. Ya, terima kasih jazakallahu khair. Ingat kaidah usul fikih, dan ini kaidah kehidupan. Al jam'u aula min tarjihi in amkan. Menggabungkan dua dalil atau dua amalan itu hendaknya diprioritaskan sebelum kita berbicara memilih salah satunya. Jadi selalu berpikir gimana menggabungkan, bagaimana menggabungkan. Jadi menggabungkan dua dalil lebih baik daripada mentarjih, memilih salah satu. Karena dua-duanya firman Allah misalnya, dua-duanya hadits Nabi, dua-duanya wahyu. Jadi yang satu, contoh dalam kasus ini, yang satu kajian. Kenapa antum datang kajian? Karena kan ada dalil yang memerintahkan antum, betul tidak? Yang kedua, kerja bakti. Kenapa kita perlu kerja bakti? Karena ada dalil juga yang memerintahkan kita berinteraksi. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Nabi SAW bersabda, dan berinteraksilah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Dan kerja bakti itu bagus, itu salah satu akhlak yang mulia. Terus gimana? Digabungkan. Misalnya kita hadir dulu, kita hadir di sana dulu, tapi nggak full, baru kita datang ke kajian. Jadi biasanya kan kajian, biasanya ya, saya nggak tahu di Balikpapan, biasanya itu kajian mulai jam 9 ke atas. Kerja bakti itu biasanya dimulai setelah matahari terbit, setelah syuruk. Insya Allah win-win solution itu bisa. Jadi usahakan digabungkan. Terus cara menggabungkan yang lain, misalnya memang memang kita harus berangkat ke kajian. Karena yang pertama materinya berkaitan dengan diri kita, akidah kita, atau permasalahan kita, atau ibadah kita. Dan yang kedua seperti pertanyaan tadi, invitasi atau undangan kajian lebih dulu. Dan dalam bab undangan, kalau ada lebih dari satu undangan, yang diprioritaskan yang mana? Yang lebih dulu. Berarti kan kajian. Maka terapkan firman Allah surat Al-Isra ayat 53 tadi. Yaqulul lati ya ahsan. Komunikasikan dengan komunikasi yang terbaik. Terkadang masalahnya bukan hadir gak hadir, cara komunikasinya itu yang salah. Iya gak sih? Banyak masalah dalam kehidupan kita itu bukan pada substansinya, tapi cara penyampaian dan cara komunikasi. Itu kadang-kadang buat kita sakit hati, buat kita tersinggung, atau buat orang marah sama kita. Padahal sih kalau secara substansi mah biasa-biasa saja. Bilang dari awal, datang ke Pak RT. Nang jawabnya siapa? Pak RT. Datang ke Pak RT, bawa buah, ada apel, ada jeruk, ada anggur, ada durian kalau Pak RT suka durian. Bawa kepiting, kan Balikpapan rajanya kepiting. Nah itu bawa, insya Allah nggak marah, insya Allah.
Udah pernah dicoba begitu belum? Itu makanya kepiting itu makanya. Bahkan didukung sama Pak RT. Iya. Kalau begini terus saya agendakan Bapak nggak usah datang aja. Ya, tapi izin gitu loh. Nggak datang tapi izin, karena kan kalau izin bawa ini. Terus juga kalau kita nggak bisa datang, lagi-lagi say hello lah, atau sampaikan ke yang lain. Dan ke Pak RT ada yang lain minta maaf, lalu nyumbang konsumsinya, tehnya. Pokoknya mohon maaf saya nggak bisa datang karena harus ikut kajian dan ini udah dari awal. Tapi saya nggak mau kehilangan pahalanya ya. Pokoknya gorengan dari saya, atau teh manisnya dari saya, bubur ayamnya dari saya. Insya Allah didukung lah, insya Allah. Jadi harus begitu hadirnya. Jangan udah orangnya nggak datang, pisang gorengnya nggak datang, teh manisnya nggak datang, ya benar. Orang kan nggak suka dengan kita. Ustaz, apakah Anda termasuk orang yang munafik jika Anda mengetahui ada perbuatan bid'ah dalam keluarga tapi Anda tidak bisa menegur atau menyampaikan kebenaran? Jazakumullah khairan wa iyyakum. Terima kasih atas pertanyaannya. Tergantung bagaimana kondisi antum. Kalau antum tahu bahwa ini benar-benar bid'ah dan ini tahap pertama yang sangat penting, jangan sampai kita udah semangat 45 ternyata ini masalah khilaf yang kuat. Sedangkan kaidah ulama usul fikih sebagaimana dijelaskan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dijelaskan juga Ibnu Qayyim, la inkar fi mas'alatin ijtihadiyah. Tidak ada pengingkaran, artinya tidak boleh mengingkari jika masalahnya termasuk khilaf yang kuat, khilaf yang ijtihadiyah. Tidak setiap khilaf ya. Ulama usul fikih punya bait syair, laisa kullu khilafin jaa mu'tabara illa khilafun lahu hadzun minan nadhari. Tidak setiap khilaf itu kita anggap, hanya khilaf-khilaf yang kuat saja. Nah, kalau ada khilaf yang kuat itu nggak boleh diingkari. Diskusi boleh, tapi nggak boleh diingkari. Makanya pastikan itu benar-benar masalah kemungkaran yang disepakati atau bukan khilaf yang kuat. Itu wanti-wanti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bagi orang yang mau amar ma'ruf nahi munkar. Karena banyak kasus udah semangat 45, udah bikin rame RT, udah RW turun tangan, ternyata masalah khilaf ijtihadiyah. Ternyata kita yang salah, bukan dia yang salah. Ternyata udah khilaf yang rajih dia lagi, kita yang marju. Akhirnya berdakwah berantakan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus tahu fikul ma'alat. Kita harus tahu apa efek ke depan kalau kita melakukan nahi munkar. Seluruh ulama sepakat, kalau kita ingkari, imbasnya, efeknya tambah parah atau mungkin hilang tapi timbul yang lebih parah, nggak boleh kita ingkari, haram dengan kesepakatan para ulama. Oleh karena itu sebelum ingkar munkar, saya sarankan konsultasikan dulu dengan ustadz kita di lingkungan kita dan jelaskan dulu persoalannya. Jangan begitu lihat langsung eksekusi. Tidak, karena bisa jadi itu tidak boleh kita ingkari. Kalau sudah benar, kita harus bicara. Kita harus bicara. Konsultasikan dulu lah saran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap saya sebagai istri dalam menghadapi atau bersikap kepada suami saya yang sudah lama ingin poligami? Tenang. Insya Allah saya akan berusaha ridho apa yang suami saya inginkan. Yang saya kurang setuju dengan yang suami saya karena dia belum bisa menjadi seorang bapak dan suami yang mendidik kami dalam agama. Suami saya sering meremehkan dosa kecil. Kalau di rumah suami lebih banyak menghabiskan waktunya di depan komputer dan handphone untuk main game dan chattingan WA dan TG. Oh, Telegram. Mohon solusinya Ustaz. Jazakallahu khairan. Iya, terima kasih jazakallahu khairan.
masalah ini harus dibahas secara komprehensif ya. Namun singkat saja, bagi para wanita, kita bersyukur kepada ibu yang bertanya, dia ridho dan menerima hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sekali lagi, terlepas suami kita poligami atau tidak poligami, kita tidak boleh membenci hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak boleh membenci hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, karena membenci satu syariat Allah kekufuran dan akan menghancurkan pahala ibu-ibu sekalian. Ibu benci terhadap poligami, maka seluruh amal ibu hancur. Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 9, dzalika bi'annahum karihu ma anzalallah. Itulah sebabnya karena mereka membenci apa yang Allah turunkan. Membenci apa yang Allah turunkan. Poligami Allah turunkan apa tidak? Allah turunkan. Apa yang terjadi? Fa'ahbata a'malahum. Allah hancurkan semua amal ibadah mereka. Selesai. Dan mau pakai cadar, mau pakai jilbab besar, mau kajian seminggu 3 kali atau sehari 3 kali kan minum obat, mau rajin infak, rajin sedekah, benci dengan satu saja hukum yang Allah turunkan, fa'ahbata a'malahum. Ini bukan hadis, ini ayat surat Muhammad ayat 9. Jadi karena sebagian ibu-ibu itu mengatakan ridho karena dia sudah investigasi dan riset duluan bahwa suaminya nggak mungkin poligami, gitu loh. Jadi ketika dia tahu benar suaminya nggak mungkin poligami, maka dia berani bilang, oh saya mah ridho Pak Ustaz, saya mah nggak masalah. Itu juga nggak boleh. Allah akan uji kita. Kita nggak boleh benci dengan satu pun apa yang diturunkan oleh Allah. Itu bagi para istri ibu-ibu. Ibu-ibu dengar nggak di belakang? Alhamdulillah. Ibu-ibu jangan pulang dulu. Bapak-bapak belum saya nasihatin. Tenang aja Bu. Ladies first. Buat ibu-ibu. Nah sekarang bapak-bapak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu hal sebelum kita putuskan poligami, kita harus tahu fikih poligami. Mayoritas orang ketika bicara tentang poligami hanya berbicara tentang adil. Nggak cukup. Adil itu hanya sebagian kecil saja dari banyak hal yang antum harus kuasai sebelum melakukan fikih poligami. Yang mau poligami sudah tahu masalah rumah belum dalam masalah fikih poligami? Sudah tahu pembagian malam atau belum? Sudah tahu manajemen fikih manajemen konflik keluarga atau belum? Ya jadi dan mayoritas yang poligami pada hari ini bermasalah. Kenapa? Karena nggak tahu fikihnya. Dipikir adil cuma masalah kasih nafkah sama kasih rumah sama giliran. Enggak. Banyak kan. Dan yang perlu kita camkan, kalau kita monogami saja belum bisa, belum paham, apalagi poligami. Gak mungkin. Kalau 1 tambah 1 masih mikir, gak mungkin 3 kubik tambah 5 kuadrat bisa jawab. Gak mungkin, mustahil. Oleh karena itu barang siapa ingin poligami, dia harus tahu fikihnya. Al ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu dulu sebelum berbicara dan beramal. Dan salah satunya mendidik anak-anak yang ada. Itu sudah kita didik belum? Istri kita sudah kita didik atau belum? Kalau belum, gimana mau didik 2 istri? Tak mungkin. Poligami berat. Oleh karena itu hendaknya kita camkan masalah ini. Jelas? Ibu-ibu jelas? Bapak-bapak yang diam aja. Ibu-ibu senang. Ya intinya demikian. Jam berapa aku di baru makan? Masih ada waktu ya?
Assalamualaikum Waalaikumsalam. Ustaz, adakah perbedaan para imam mazhab mengenai tidak boleh memotong kuku bagi yang berkurban? Iya, terima kasih jazakallah. Ada. Yang sering kita dengar di pengajian itu mazhab Hanabilah, mazhab Imam Ahmad. Adapun mazhab Syafi'iyah atau mazhab Syafi'iyah mengatakan makruh. Dan ada pendapat ketiga mengatakan mubah tapi dalilnya nggak kuat. Yang kuat dua pendapat ini, haram atau makruh. Adapun haram aku sudah tahu semua, hadisnya Imam Muslim. Nabi melarang kita menyentuh kuku dan kulit atau bulu kita. Adapun mazhab Syafi'iyah ketika mengatakan makruh, itu dalilnya juga kuat. Hadisnya hadis Aisyah. Aisyah mengatakan bahwa aku pernah Nabi memotong hewan haji atau kurban, dan kata Aisyah, Aisyah mengatakan Nabi tidak satu pun mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Itu redaksinya. Jadi sebelum memotong, Nabi tidak pernah mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Gunting kuku hukumnya apa? Halal. Dan Aisyah mengatakan nggak diharamkan tuh sama Nabi. Cukur rambut halal, nggak diharamkan sama Nabi. Makanya mazhab Syafi'iyah mengatakan hukumnya makruh dan dalilnya kuat. Ya Pak Ustaz, kenapa baru sekarang bilang? Saya udah nggak betah nih sama kumis gitu ya. Ya Allah, perhitungan banget. Hadirin sekalian, saya ingin tanya, kita sedang berada di hari-hari apa? 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, itu pahala besar. Artinya, saya ingin tanya, bagi Syafi'i yang mengatakan makruh atau Hanabilah mengatakan haram, ketika melihat antum tidak potong kuku, tidak cukur kumis, tidak gunting rambut, menurut keyakinan mereka dua mazhab besar ini, antum dapat pahala atau tidak? Jelas dapat. Semua sepakat antum dapat pahala. Bukankah itu sudah cukup? Apalagi kita kerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, keluar dari khilaf. Itu sikap yang bijak. Kata Imam Suyuti, keluar dari khilaf itu salah satu bentuk wara'an. Apalagi di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ini adalah prime time-nya beramal ibadah. Kita perlu tahu fakta ini agar kita berhati-hati di masyarakat. Kita tahu masyarakat Indonesia mayoritas Syafi'iyah. Jadi mereka bukan nggak tahu, tetapi memang mazhab Syafi'iyah hukumnya makruh. Mohon nasihat untuk anak yang tahu ilmunya kalau hafalan bukan target utama tetapi adab lebih utama. Tetapi anak suka atau sering tidak tenang ketika hafalan hilang. Ya, terima kasih jazakallah. Hafalan itu penting, tapi dia bukan goal utama kita. Nabi bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah akan apa kan? Allah akan faqihkan dia terhadap agama. Lagi-lagi kata faqih. Dan apa makna faqih dalam istilah klasik? Berilmu dan beramal. Nabi nggak mengatakan Allah akan buat dia hafal agamanya. Nggak ada redaksi yuhafidhuhu fiddin, nggak ada. Atau yuhafidhu fiddin, nggak ada. Yufaqihu fiddin. Allah akan buat dia faqih. Tetapi tentu saja ada keutamaan yang besar ketika orang menghafal Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dan kampanye yang mengatakan hafalan itu tidak penting, itu kampanye dari musuh-musuh Islam agar kita meninggalkan menghafal Al-Quranul Karim, menghafal hadis-hadis Nabi SAW. Jadi bedakan penting, tapi bukan yang utama dengan kita meremehkan atau mengatakan itu tidak penting. Tetap dihafal dan tidak tenang ketika hafal itu adalah tanda iman. Tanpa ketakwaan, tinggal kita berusaha menjaganya serta tenang kita. Wallahu a'lam.
Ustaz, bagaimana berakhlak pada pimpinan atau atasan yang percaya dukun dan pada pimpinan yang suka berbicara vulgar? Terima kasih atas pertanyaan. Nabi bersabda, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan berinteraksilah dengan an-nas. Nas itu artinya apa? Manusia. Itu atasan masih manusia atau bukan? Ya udah, berbuat baik aja. Ini perintah. Nabi nggak mengatakan berinteraksilah dengan orang. Nabi tidak mengatakan berinteraksilah dengan ulama. Nabi nggak mengatakan berinteraksilah dengan ahli takwa. Nabi nggak mengatakan berinteraksilah dengan orang soleh. Nabi katakan berinteraksilah dengan manusia. Semua masih manusia, tetap berinteraksi dengan baik. Kalau kita punya kriteria nahi mungkar kita lakukan, kalau tidak kita diam dan ingkari dari dalam hati, dan kalau dari itu kita lebih baik menghindar. Tapi tetap baik. Berapa menit lagi? Ustaz, berdosakah seorang istri jika membatasi suami pergi kajian karena suami setiap hari pergi kajian sehingga yang di rumah dicuekin? Ilmu yang didapat saat kajian pun tidak dibagi ke istri dan anak-anaknya di rumah. Jazakallahu khairan. Setiap hari suami ibu pergi kajian. Iya, terima kasih, jazakallahu khairan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, frekuensi sebuah kajian yang kita ikuti atau interval saat kita menuntut ilmu itu ada kaedahnya. Semua ada dalilnya dalam Islam. Hadisnya hadis Bukhari. Hadis Bukhari ketika Abdullah bin Mas'ud mengisi kajian di sebuah komunitas sepekan sekali hari Kamis. Lalu komunitas itu minta nambah. Kata Ibnu Mas'ud, enggak, saya khawatir kalian bosan atau overdosis. Dan ini yang diterapkan Nabi SAW. Ingat ya, yang pelajaran yang kita petik bukan sunnahnya kajian sepekan sekali, bukan. Tapi Ibnu Hajar menyatakan frekuensi kajian yang sehat, rutin, dan bisa berbagi waktu dengan pemilik hak yang lain. Bisa seminggu sekali, bisa seminggu 3 kali, atau mungkin bisa setiap hari. Ya contohnya misalnya ustadz-ustadz kita yang lulusan fakultas syariah, fakultas hadis, fakultas akidah, waktu kuliah ngajinya berapa kali seminggu? Setiap hari. Dan itu ngajar para ulama. Jadi artinya orang beda-beda. Ada yang setiap hari, misalnya pendalaman, ada yang seminggu sekali, ada yang seminggu 3 kali. Kaedahnya hadis Bukhari, fa'ati kulladin haqqin haqqah, berikanlah setiap pihak haknya masing-masing, kata Nabi SAW. Jadi berikanlah setiap pihak haknya masing-masing. Ini suami beliau ini tipikal Abu Darda mungkin. Abu Darda kan puasanya luar biasa, puasa sunnahnya luar biasa. Atau Abdullah bin Amr bin As. Antum bayangkan, Abdullah bin Amr bin As punya istri cantiknya luar biasa. Jadi istrinya cantiknya nih keterlaluan. Jadi beliau dijodohin. Tapi kehidupan Abdullah bin Amr bin As, siang puasa sunnah setiap hari. Pada saat itu belum ada larangan dari Nabi SAW. Dan larangan itu kan gara-gara beliau. Jadi beliau puasa sunnah setiap hari. Qiyamul lailnya ba'da isya sampai subuh. Dalam riwayat beliau menghatamkan Al-Quran dari ba'da isya sampai subuh. Terus nyentuh istrinya kapan? Bukan ba'da isya, dari ba'da maghrib sampai subuh menghatamkan Al-Qurannya. Jadi nggak pernah disentuh tuh. Bayangkan punya istri Arab, cantik, keren banget,
setiap hari puasa sunnah, malam khataman sampai subuh. Istrinya protes. Protesnya ke siapa? Rasul, berarti aku belum baca hadisnya. Tapi nggak apa-apa, namanya juga belajar. Protesnya ke ayahnya Abdullah bin Amr bin As. Laporan ke mertua. Dia aku nggak pernah disentuh Bibi, gitu. Karena aku udah cantik-cantik, jaga tubuh, gitu. Aku gitu. Senam macam-macam, diet, nggak pernah disentuh sama suami. Mertua itu udah lama tuh. Dalam hadis kan lama, mungkin setahun 2 tahun begitu. Jadi bukan 1-2 hari. Kalau kita malam pengantin aja udah ketinggalan subuh gitu. Nah, gimana mau jadi Abdullah bin Amr? Ini tahunan atau bulanan. Amr bin As lapor ke Rasul, ditegur sama Nabi, barulah turun syariat bahwa mengkhatam Al-Quran nggak boleh lebih cepat dari 3 hari. Dan puasanya paling maksimal puasa Nabi Daud. Lalu Nabi katakan, fa'ati kula bihaqqin haqqam. Berikanlah setiap pihak haknya masing-masing. Istrimu itu punya hak, anakmu itu punya hak, ayahmu itu punya hak, dan badanmu itu punya hak. Berikanlah haknya masing-masing. Itu konsepnya. Fa'ati kulli bihaqqin haqqam. Semoga ini menjadi nasihat bagi suaminya. Dan yang ibu yang bertanya, begitu saya kajian jangan langsung ditimpalin ya tuh, kan benar kata Ustaz, jangan. Tapi disupport suaminya. Kita harus beradab di hadapan pemimpin dan suami kita. Dan insya Allah kalau beliau baik, cuman nama juga manusia suka khilaf. Itu yang berbeda. Dan yang kedua, terakhir Allah berfirman dalam surat At-Tahrim, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Dan apa tafsir Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala? Menjaga istri dan anak dari api neraka dengan mengajarkan mereka, mendidik mereka dan mengajarkan adab kepada mereka. Jadi mendidik istri dan anak wajib, men-share isi kajian ke istri dan anak wajib. Kalau tidak, kita akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Ini yang bisa disampaikan.